Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membuat soal latihan maupun soal online, tapi siswa harus memasukkan password terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakannya. Oke, caranya bagaimana? Oke, terlebih dahulu kita harus seperti biasa masuk ke drive kita. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat soal online, kemudian memunculkan nilai, kemudian memunculkan pembahasan, dan membatasi waktu siswa dalam pengerjaannya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat password di dalam soal yang kita buat. Jadi nantinya itu sebelum siswa mengerjakannya, siswa harus inputkan password yang kita kirimkan. Oke, silakan buka soal ulangan yang soal latihan ataupun ulangan ataupun soal online yang sudah dibuat. Nah, setelah kita buka soal yang kemarin, kita akan lihat terlebih dahulu preview dari soal yang sudah kita buat kemarin itu berbentuk seperti apa. Kita pilih pratinjau, kemudian di sini muncul nama, misalkan Din, kemudian nomor presensi misal 19, kelasnya misal 8B. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, ini jika kita tanpa menggunakan password. Nah, jika mau menambahkan password, bagaimana caranya? Caranya yaitu silahkan di bagian 1 setelah kelas atau di bagian akhir, nanti bagian satunya apa, pilih tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian setelah tambahkan pertanyaan itu ketikkan di sini password atau bisa juga pin. Nah, boleh kayak gini. Nah, di sini otomatis akan muncul validasi respon telah ditambahkan. Nah, di sini ada angka, di sini adalah angka. Nah, di sini ada tag kesalahan khusus. Nah, kita bisa memasukkan password yang kita inginkan itu berbentuk angka saja, atau teks ataupun campuran. Nah, jika angka saja dan angkanya password yang kita akan buat itu passwordnya itu 1, maka angkanya kita pakai sama dengan. Nah, nanti setelah pilih sama dengan, input di sini password yang akan kita gunakan. Misalkan passwordnya itu 1 2 3 4 5. Nah, setelah itu setelah kita menginputkan passwordnya, nah di sini ada bagian tag kesalahan khusus. Jadi ibaratkan siswa atau siswanya itu salah untuk menginputkan passwordnya, nanti ada kata apa yang akan muncul ketika siswa menginput passwordnya itu salah. Misalkan kita ketik aja password yang Anda masukkan salah, silahkan ulangi kembali. Nah, misalkan ini. Nah, setelah itu mari kita coba pilih pratinjau. Nah, di sini ada menu baru yaitu password atau pin. Nah, kita akan coba, misal namanya Budi, nomor presensinya 5, kelasnya itu 8B, kemudian passwordnya misalkan 4444, kemudian pilih berikutnya. Nah, maka teks yang tadi kita ketikkan itu akan muncul ketika siswa itu salah
memasukkan passwordnya. Password yang Anda masukkan salah, silahkan ulangi kembali. Nah, tadi itu passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian coba kita berikutnya. Oh, salah lagi. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba. Nah, berarti jika siswa sudah dapat menginput passwordnya dengan benar, mereka akan lanjut ke soal latihannya. Tapi jika siswa salah dalam menginput passwordnya, maka mereka tidak akan bisa masuk. Nah, itu jika kita menggunakan di sini sama dengan. Nah, bisa juga passwordnya itu dalam bentuk interval. Misalkan siswa itu passwordnya itu dengan menginputkan nomor induk siswanya. Jadi yang bagian sama dengan sini itu silakan pilih antara. Oke, di sini ada lebih dari. Jadi kalau lebih dari, misalkan nanti password di sini 1000, berarti yang lebih dari 1000 itu passwordnya. Bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan. Nah, kalau kita ingin siswa itu passwordnya adalah nomor induk siswa, berarti kita pakainya adalah antara. Kita coba antara. Nah, antara berapa nomor induk siswanya? Misalkan nomor induk siswanya antara 0001 sampai 0400. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan teks ketika siswa salah memasukkan password mereka. Jadi, password yang Anda masukkan salah. Oke. Jadi di sini kita pakainya antara, yaitu antara 1 sampai 400. Mari kita coba. Oh iya, jangan lupa di sini ini wajib diisinya harus kita on kan, agar siswa itu tidak bisa melewati input dari password ini sendiri. Jadi harus on kan, artinya nanti siswa wajib mengisinya. Kemudian kita akan coba dengan klik pratinjau. Nah, kemudian misal namanya Andi, nomor presensinya 1, kelasnya 8B, misal kita passwordnya itu adalah 0500 misalkan. Berikutnya, nah, password yang Anda masukkan salah, karena tadi kita membuatnya itu antara 1 sampai 400. Jadi kita harus 0, misalkan nomornya 020. Misalnya ini nomor induk siswanya 0020, maka klik berikutnya. Nah, dia akan masuk ke soal yang tadi. Jadi untuk password ini tergantung dari kebutuhan. Jika passwordnya itu ingin 1, berarti pakai yang sama dengan. Jika passwordnya ingin nomor induk siswa, itu pakainya antara. Oke. Jika soalnya terdiri dari beberapa paket, bagaimana? Jadi kita pakainya sama dengan. Nah, sekarang bagaimana jika passwordnya itu bukan hanya angka, tapi ada hurufnya? Nah, caranya yaitu di bagian depan ini angkanya kita ubah menjadi panjang. Atau di sini kita ubah menjadi ekspresi reguler. Boleh kecocokan, kemudian di sini berisi, tidak berisi, kecocokan atau tidak cocok. Jadi saya ulang. Tadi di awal kita hanya passwordnya itu berupa angka. Sekarang jika mau dikombinasikan dengan huruf, jadi bagian angka di sini silakan pilih ekspresi reguler, atau jika ingin teks pilih yang teks saja. Nah, di sini teksnya berisi apa? Alamat, tidak berisi atau berisi? Berisi. Teksnya apa yang diinginkan? Misal 1, 2, 3, 4 A. Nah, setelah itu mari kita coba. Pratinjau. Misalkan namanya adalah Ani, nomornya 2, kemudian kelasnya 8B,
passwordnya misalkan 1234B berikutnya. Nah, itu salah, harus di sini langsung muncul harus berisi 1234. Nah, berarti yang benar 1234A dan berikutnya. Nah, ini artinya kita sudah dapat mengerjakan soalnya. Nah, di sini kita lupa tadi pesan yang kita ketikkan belum diketik. Jadi itulah bagaimana membuat password di soal online apapun soal ulangan yang akan kita buat, dimana nanti siswanya itu sebelum mengerjakan harus memasukkan password terlebih dahulu. Oke, selamat mencobanya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.